Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nurfauziah dari kelas 11 AKL 3, nomor absen 27. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai zuhud. Jadi, apa sih itu zuhud? Zuhud itu adalah sikap menjauhkan diri dari kecintaan berlebihan terhadap dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Orang yang zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikan harta, jabatan, dan kenikmatan dunia sebagai tujuan hidup. Zuhud itu lebih kepada hati yang terikat dengan dunia dan tetap menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Adapun dalil mengenai zuhud, salah satunya terdapat pada Quran Surat Muhammad ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Yang artinya, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Quran Surat Muhammad ayat 36. Adapun ciri-ciri orang yang zuhud, yaitu yang pertama, tidak tamah terhadap dunia. Yang berarti orang yang tidak serakah atau terlalu menginginkan harta, jabatan, dan pujian dari orang lain. Yang kedua yaitu merasa cukup, yaitu orang yang jika menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima dengan rasa syukur dan tanpa merasa kurang ataupun iri terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu tidak sombong dengan dunia. Yang berarti, jika diberi harta, jabatan, dan kenikmatan dunia, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, mengutamakan akhirat. Yang berarti, orang ini lebih peduli terhadap amal ibadah dan ridha Allah daripada sekedar mengejar kesenangan duniawi. Yang kelima, hidup sederhana. Yang berarti, tidak berlebihan dalam berpakaian, makan, dan menggunakan harta meskipun mampu. Dan yang terakhir, tidak mudah tergoda oleh dunia. Yang berarti orang ini tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dan berbuat kebaikan, meskipun banyak sekali godaan duniawi. Ada juga keutamaan dari sikap zuhud, yaitu yang pertama, mendapatkan ketenangan hati. Orang yang zuhud itu tidak terlalu bergantung diri kepada dunia, sehingga tidak mudah merasa kecewa dan merasa stres. Yang kedua, dicintai Allah dan manusia. Orang yang tidak rakus terhadap dunia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihormati manusia. Yang ketiga, menjadi lebih fokus dalam beribadah. Dengan tidak sibuk mengajar dunia, seseorang akan fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadi pribadi yang dermawan. Orang yang zuhud tidak terlalu menggantungkan diri kepada harta, sehingga lebih mudah untuk berbagi kepada orang lain. Dan yang terakhir, terhindar dari iri dan dengki, karena sudah merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya. Selanjutnya, ada contoh penerapan dari zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada tidak berlebihan dalam harta. Jika memiliki banyak uang, tetap sederhana dan lebih memilih untuk menyedekahkan rezekinya kepada yang lebih membutuhkan. Yang kedua, tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Terus berusaha dan tetap bersyukur tanpa harus membedakan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, menjalani pekerjaan dengan niat ibadah. Bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi kepada masyarakat. Yang keempat, menjaga ibadah meskipun telah sukses duniawi. Tetap menjalankan sholat tepat waktu, puasa, dan menjalankan ibadah lainnya meskipun memiliki banyak kesibukan. Dan yang terakhir, menggunakan harta di jalan yang benar. Misalkan, membantu fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid, atau mendukung pendidikan anak yatim. Adapun kisah inspiratif yang akan aku sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini lahir dalam kemewahan, tetapi ketika diangkat menjadi khalifah, ia memilih hidup sederhana. Semua fasilitas istana ia kembalikan ke Baitul Mal. Bahkan, istrinya pun rela menyerahkan perhiasannya demi mengikuti jalan zuhud suaminya. Sebagai pemimpin, Umar sangat adil dan hati-hati dalam menggunakan harta negara. Suatu hari, ketika berbincang dengan seorang utusan atau seorang pejabat untuk berdiskusi urusan negara,
Ia mematikan lampu negara saat obrolan sudah beralih ke urusan pribadi. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, minyak lampu itu milik rakyat. Aku tak ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup sejahtera hingga tak ada lagi yang berhak menerima zakat. Namun, keadilannya membuat pejabat korup tidak senang hingga akhirnya ia diracun. Namun, ia tetap memaafkan para pelakunya dan wafat dengan tenang. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuasaan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk mengabdi. Zuhud bukan berarti miskin, tetapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu zuhud bukan berarti miskin atau meninggalkan dunia, tetapi lebih kepada bagaimana hati terikat dengan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.